Penutupan sementara dilakukan di res area kilometer 57 Tol Jakarta Cikampek akibat padatnya kendaraan. Sementara di gerbang tol Cikampek Utama Karawang, Jawa Barat terpantau ramai lancar. Antrean kendaraan ini mengular di pintu masuk res area kilometer 57 Tol Jakarta Cikampek. Untuk mengurai kepadatan, petugas menutup sementara res area. Imbasnya, sebagian penumpang memarkirkan kendaraannya di bahu jalan dan berjalan kaki ke res area. Jika res area kilometer 57 ditutup, petugas mengimbau pemudik untuk beristirahat di posko peristirahatan jalur arteri terdekat atau res area lainnya. Sementara itu pemirsa, sistem satu arah skala nasional masih diberlakukan di gerbang tol Cikampek Utama sejak pagi tadi. Tidak terlihat adanya penumpukan kendaraan, situasi lalu lintas pun ramai lancar. Sementara itu, selama diberlakukannya sistem satu arah, bagi pengendara yang ingin melakukan perjalanan dari Jawa menuju Jakarta bisa melalui jalur arteri. Ya pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini arus mudik Lebaran 2026, kita bergabung bersama jurnalis iNews. Ada Nata Arman di gerbang tol Cikampek Utama Karawang dan juga Dilami Aulia di res area kilometer 57. Kita ke Nata terlebih dahulu. Nata, bagaimana situasi terkini di gerbang tol Cikampek Utama? Ya, selamat siang Syafa dan juga pemirsa. Terkait dengan situasi lalu lintas pada siang hari ini di gerbang tol Cikampek Utama terpantau ramai lancar, bahkan terpantau sejak tadi pagi sampai dengan pagi menjelang siang ini. Kemudian dapat kami sampaikan juga jika kita bandingkan dengan kemarin, jika kemarin ini sejak subuh sampai dengan pagi sekitar pukul 8 memang dikatakan terjadi kemacetan yang cukup panjang meskipun sudah diberlakukan sistem one way atau satu arah, karena banyaknya kemarin masyarakat yang melakukan perjalanan setelah sahur langsung menuju ke kampung halamannya untuk menghindari mungkin terjadinya cuaca yang panas seperti itu, sehingga berharap mereka bisa tiba lebih cepat juga di kampung halaman. Namun tentunya jika dibandingkan dengan hari ini lebih landai dibandingkan dengan kemarin, karena ini juga dampak dari pemberlakuan sistem satu arah secara nasional yang kemarin baru saja diberlakukan oleh pihak kepolisian dan juga jasa marga. Kemudian dapat kami sampaikan juga bahwa ada pula beberapa titik yang harus diwaspadai lantaran sering menjadi sumber dari kemacetan yang kerap terjadi di arus mudik pada beberapa tahun lalu, dan itu pun terus berulang. Yang pertama adalah rest area, yang kedua adalah gerbang tol. Nah, untuk rest area sendiri ini menjadi sumber kemacetan terutama di jam-jam seperti menjelang siang, sholat zuhur, kemudian juga pada sore hari ataupun menjelang berbuka puasa, karena banyaknya masyarakat yang ingin beristirahat sejenak untuk nantinya kembali melanjutkan perjalanan. Namun tentunya untuk istirahat di rest area sendiri ini hanya diberikan waktu 30 menit untuk nantinya bergantian dengan kendaraan-kendaraan lainnya, sehingga untuk meminimalisir terjadinya penumpukan kendaraan. Kemudian juga tadi sempat terjadi juga informasi yang beredar bahwa di kilometer 57 sempat ditutup rest areanya karena sudah over kapasitas, sehingga banyaknya juga dari masyarakat yang melakukan istirahat di bahu jalan dan tentunya akan berpengaruh terhadap lalu lintas yang ada di belakangnya. Kemudian jika memang Anda sudah mulai merasa kelelahan namun tidak kebagian rest area, ini bisa menuju ke pintu tol terdekat untuk keluar dan menuju ke jalur arteri untuk sekedar beristirahat. Karena apa? Di jalur arteri ini banyak sekali posko-posko mudik yang didirikan baik itu dari pihak swasta maupun dari pemerintah yang bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk sekedar beristirahat. Meskipun ya pada dasarnya jalur arteri pun sama mengalami kepadatan dari pengemudi baik itu dari arah Jakarta menuju ke Jawa maupun dari arah Jawa menuju ke arah Jakarta, karena sistem one way sudah diberlakukan secara nasional sejak kemarin, otomatis untuk jalan tol yang ataupun masyarakat yang melakukan perjalanan dari arah Jawa menuju ke jalur Jakarta ini tentunya semuanya dialihkan ke jalur arteri, sehingga terjadi penumpukan kendaraan yang tidak bisa dihindarkan. Namun tentunya dibantu dengan pihak kepolisian dan juga
instansi terkait ini tentunya bisa juga menjadi salah satu rekomendasi ataupun bisa menjadi solusi bagaimana caranya untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan seperti itu, dan juga menanyakan informasi apakah lokasi-lokasi di daerah tersebut ada tempat untuk istirahat sejenak atau seperti apa. Tentunya akan ada solusinya jika bertanya dengan petugas-petugas yang bertugas di lapangan. Kemudian juga selain itu dapat kami sampaikan juga yang kedua adalah gerbang tol. Gerbang tol ini menjadi sumber kemacetan karena jika kita bandingkan dengan beberapa tahun terakhir, ini kasus-kasus yang kembali terulang adalah yang dimana saldo e-tol Anda ini tidak mencukupi sehingga harus melakukan transaksi top up terlebih dahulu di pintu tol. Nah, jika kita komparasikan dengan seperti normal, sekalinya melakukan tapping ini hanya 10 detik, kemudian jika harus melakukan transaksi top up dengan apa itu e-money dan lain-lain, ini harus tentunya melakukan transaksi bisa lebih dari 1 menit, dan ini pun akan berdampak panjang terhadap kendaraan-kendaraan lainnya dan antrian akan kembali mengular, bahkan dampaknya berkilo-kilometer. Dan selain itu juga ada juga beberapa permasalahan juga jika memang nantinya ada kasus seperti laka lantas akibat microslip dan lain-lain, ini juga menjadi suatu permasalahan terjadinya kelonjakan penumpukan kendaraan volume yang menyebabkan kemacetan yang cukup panjang. Sementara saya kembali kepada Anda di studio, Syafa. Baik, terima kasih Nata Arman langsung dari gerbang tol Cikatama. Kemudian kita bergeser ke Dilami Aulia di kilometer 57 tol Jakarta Cikampek. Selamat siang Dilami, bagaimana situasi terkini di rest area kilometer 57? Ya, selamat siang Syafa dan juga pemirsa. Untuk pantauan kami di rest area kilometer 57 tol Jakarta Cikampek, ini masih terjadi antrian kendaraan di pintu masuk ke rest area. Bahkan kalau kami juga melihat tadi pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, pihak kepolisian juga menutup rest area untuk sementara karena volume kendaraan di dalam rest area ini cukup padat. Bahkan kalau saat ini pun dibuka, Syafa dan juga pemirsa, dari pemudik ini mobil yang masih hilir mudik dikarenakan memang untuk kantung parkir ini sudah terisi penuh ya, sehingga memang untuk berdiam di rest area kepada para pemudik sekali lagi dihimbau hanya maksimal 30 menit. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kepadatan dan juga tidak terjadi penumpukan di jalur utama nantinya menuju ke arah gerbang tol Cikampek. Kalau kita lihat ya Syafa, ini kebanyakan mobil pribadi berplat B yang memang terindikasi sebagai pemudik yang akan melakukan perjalanan ke arah tol Trans Jawa dan juga Bandung. Kalau menilik dari data yang dikeluarkan oleh PT Jasa Marga, Syafa, ini ada pada periode mudik 2026 ini sudah lebih dari 1,2 juta mobil yang meninggalkan Jabodetabek, meningkat 20% dari lalu lintas normal yang tentu ini akan mengarah ke tol Trans Jawa, Bandung, dan juga ke daerah Jawa Timur maupun Jawa Tengah, ya Syafa dan juga pemirsa. Nah, kalau kami juga memantau di sini, memang rest area kilometer 57 ini menjadi rest area paling utama begitu ya, dikarenakan kendaraan yang dari Jakarta menuju ke arah gerbang tol Cikampek ini memang jadi rest area paling strategis karena fasilitasnya ini juga sudah sangat mumpuni, mulai dari toilet, pom bensin, musola, banyak restoran hingga tempat bermain anak hingga ruang laktasi begitu ya, sehingga banyak sekali para pemudik yang memutuskan untuk beristirahat di rest area ini. Kemudian Syafa, terkait dengan pantauan ya arus lalu lintas di depan kilometer 57 atau di depan rest area ini terpantau ramai lancar. Dari pihak Satlantas juga memang memberlakukan kontraflow yang awalnya pada 17 Maret 2026 kontraflow ini dilakukan dari kilometer 55 hingga kilometer 70, kemudian diperpanjang menjadi kilometer 36 hingga kilometer 70. Hal ini karena volume kendaraan per jamnya terus meningkat. Kalau kami pantau berdasarkan data dari pihak polisian ini sudah ada 5.000 hingga 6.000 kendaraan per jamnya yang melintas atau menuju ke gerbang tol Cikampek utama. Kemudian kalau dibandingkan dengan hari kemarin Syafa, hari ini memang jauh lebih
padat ya, terutama di kawasan rest area, sehingga ini juga akan situasional apakah nantinya rest area ini akan ditutup kembali sementara. Namun kami juga menghimbau ya untuk para pemudik kembali lagi melakukan istirahat hanya 30 menit saja. Kembali ke Syafa. Baik, terima kasih Dilami Aulia langsung dari rest area kilometer 57 Tol Jakarta Cikampek dan juga Nata Arman dari gerbang tol Cikatama, Karawang, Jawa Barat, dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, seorang pemudik motor di Pelabuhan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten jatuh pingsan dan langsung dievakuasi ke posko kesehatan. Diduga pemudik tersebut kelelahan hingga jatuh pingsan. Petugas mengevakuasi seorang pemudik remaja ke posko kesehatan Palang Merah Indonesia. Pemudik tiba-tiba jatuh pingsan saat menunggu antrian untuk masuk ke dalam kapal di Pelabuhan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten. Pemudik tersebut sebelumnya sempat mengeluh pusing dan mual saat berada di area buffer zone. Menurut orang tuanya, mereka hendak mudik dari Tangerang ke Bandar Lampung. Tim tenaga kesehatan menduga pemudik wanita tersebut pingsan karena kelelahan. Tahu tiba-tiba sono ngomong ya pusing, nangis tahu-tahu pingsan. Sebelumnya gimana? Punya riwayat penyakit atau gimana enggak? Nggak ada, mungkin angin kali. Capean ya. Petugas mengimbau agar para pemudik tidak memaksakan perjalanan saat merasa lelah, apalagi berangkat dengan kondisi tubuh kurang sehat. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Ya, sementara itu Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho menyatakan puncak arus mudik akan terjadi pada hari ini. Rekayasa lalu lintas one way pun telah diberlakukan secara bertahap untuk memecah kepadatan. Kita sudah merencanakan di dalam SKP itu tanggal 17 dan tanggal 18 Korlantas Polri dengan stakeholder akan melakukan langkah-langkah rekayasa lalu lintas. Rekayasa lalu lintas itu sudah diawali tanggal 17 kemarin. Kita sudah melakukan kontraflow, kita sudah melakukan one way sepenggal tahap pertama dari 70 sampai 263. Dan hari ini tadi sudah di flat out untuk arus mudik one way nasional. Jadi sudah kita rencanakan sesuai dengan rapat koordinasi dan tentunya update daripada data lalin, traffic counting dan parameter-parameter yang kita sudah ada rumusnya, sehingga tepat hari ini kita lakukan one way nasional dan memang puncak arusnya mungkin malam ini juga. Pemirsa, ribuan kendaraan pemudik dari Jakarta menuju gerbang tol Cikampek Utama kembali memadati ruas tol Jakarta Cikampek pada Kamis pagi ini. Berdasarkan pantauan udara, kemacetan panjang terjadi hingga belasan kilometer di tol Jakarta Cikampek dan tol MBZ. Antrean panjang kendaraan terjadi mulai dari kilometer 48 hingga kilometer 13 di wilayah Cikarang, Kabupaten Bekasi. Tol Jakarta Cikampek dan tol MBZ ini menjadi titik krusial pergerakan pemudik, terutama bagi pemudik yang akan menuju ke tol Trans Jawa. Kemacetan semakin parah saat memasuki kilometer 48, di mana arus dari tol MBZ dan tol Jakarta Cikampek menyatu menuju gerbang tol Cikatama. Diperkirakan puncak gelombang ketiga arus mudik Lebaran akan terjadi pada Kamis malam. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, breaking news akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.